Halo, ya, kita berjumpa kembali di dalam sesi yang ketiga ini ya. Ya, di mana sesi yang sebelumnya saya membahas tentang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, untuk yang sesi yang ketiga ini, bagaimana caranya kita bertahan di dalam penderitaan, yaitu caranya dengan menabur. Mungkin saat pertama kita mendengar tentang kata-kata menabur, pikiran kita tertujunya pasti uang ya, menabur dalam hal uang gitu ya. Nggak tahu kenapa kebanyakan dari kita itu ketika mendengar kata-kata menabur itu selalu fokusnya itu uang. Wah, ini suruh nabur ini dalam hal keuangan. Padahal menabur itu tidak hanya tentang uang. Jadi menabur itu bisa dalam banyak hal gitu ya. Tapi nggak entah kenapa itu seperti sebuah kebiasaan gitu ya. Sebuah fenomena fenomena di mana anak-anak Tuhan itu mungkin karena banyak mendengar di gereja-gereja persekutuan, "Ayo kita menabur membangun rumah Tuhan, ayo kita menabur seberapa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara," itu dalam hal materi. Sehingga ya itu tadi. Kenapa sih kok kita itu ketika dikatakan bertahan dalam penderitaan itu salah satunya itu dalam hal menabur. Karena menabur ini bisa menarik energi positif gitu ya, sesuatu hal yang positif di dalam diri kita yang membuat kita itu bisa bertahan di dalam menghadapi sebuah situasi yang sulit menurut kita. Saya akan bacakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8. Di situ akan kita lihat, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa menabur itu ada dua jenis gitu ya. Ada dua tipe di dalam hal menabur. Yang pertama itu menabur dalam daging. Yang kedua itu menabur dalam roh. Nah, ada konsekuensi akibat dari setiap taburan kita. Baik itu mau kita menabur dalam daging atau kita menabur dalam roh. Itu masing-masing ada efeknya. Tetapi yang satu ketika kita menabur dalam daging, yaitu kesukaan-kesukaan duniawi, sesuatu yang tidak baik, yang memuaskan keinginan hati kita sendiri yang tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menuai sesuatu hal yang negatif. Tapi apabila kita menabur dalam roh, di mana itu apa yang kita lakukan itu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, hal-hal yang baik yang berkenan di hatinya, itu kita akan menuai sesuatu yang positif. Dikatakan kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, beberapa kali mungkin juga saat ini kita itu sedang menabur sesuatu yang salah gitu ya. Kita mengumbar kesukaan-kesukaan duniawi kita, di mana di dalam dunia, bumi, tempat kita tinggal ini banyak menawarkan hal-hal yang
menyenangkan ya secara daging ya, tetapi tidak membawa dampak yang baik buat kita gitu. Tetapi kalau kita dikatakan, apa kita itu nggak boleh toh menyukai, mempunyai kesukaan dalam hal duniawi istilahnya. Masa kita itu yang ngomongnya yang rohani terus melakukan hal-hal yang rohani semua gitu. Nggak boleh, maksudnya kesukaan duniawi umpamanya kita mau shopping, ke mall, jalan-jalan, mau istilahnya liburan, keluar kota, luar negeri, atau hal-hal yang menyenangkan gitu loh buat buat kita gitu. Apa nggak boleh? Bukan nggak boleh, saudara-saudara. Kita hidup di dunia ini kita juga memerlukan gitu ya, eee, sesuatu yang membuat hati kita itu senang gitu. Tetapi yang dikatakan di sini, kita itu tidak boleh mengumbar kesukaan duniawi itu yang secara berlebihan, gitu. Karena sesuatu yang berlebih itu dampaknya itu tidak baik. Itu kalau yang berlebih, itu jangankan dalam hal kedagingan gitu ya. Meskipun kita melakukannya untuk hal-hal yang berbau ketuhanan, kalau berlebihan itu juga tidak bagus. Saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian gitu ya, di mana ada seorang teman, dia itu sangat cinta pelayanan gitu ya. Wah, pelayanannya itu luar biasa gitu. Kalau bisa itu dia dalam hidupnya itu, dalam kesehariannya itu, di luar kalau dia tidur ya, itu dia itu melayani. Sesuatu yang kelihatannya positif. Rasanya itu kalau kita ada di dalam hal yang rohani, itu akan menghalangi hal-hal yang negatif masuk. Menghalangi untuk kita berbuat dosa, karena sehari-harinya kita itu ya, apa namanya, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan orang dan hal-hal yang lain, perhatian ke orang, memberikan konseling dan sebagainya. Tetapi karena itu berlebihan, akhirnya hasilnya tidak baik, mengganggu keutuhan rumah tangganya. Bahkan suaminya itu sampai berkata, "Ya nggak usah pulang aja sekalian," gitu ya. Sampai sebegitunya. Jadi hal-hal yang seharusnya baik, itu tetapi membawa suatu kepahitan di dalam diri suaminya. Nah, ini tentunya hal yang tidak Tuhan inginkan. Karena Tuhan menginginkan orang-orang itu mengenal Dia, gitu ya. Mengetahui anugerah yang Tuhan berikan, kasih Tuhan. Bagaimana berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan sendiri yang membuat pahit, ya tentunya orang nggak mau dong dekat sama Tuhan. Nah, ada suatu cerita juga yang saya dengar, jadi senior pastor yang ada di Smart People ini juga dulu-dulunya saking pinginnya mendengar suara Tuhan. Itu kalau maaf ya, ini kalau di toilet gitu ya, sedang buang air besar, kalau Tuhan nggak ngomong selesai gitu ya, nggak selesai gitu ya. Jadi ya tetap ngendon di situ terus. Dan ketika berdoa, itu kalau bukan Tuhan yang menyudahi, Tuhan yang ngomong selesai, itu meskipun
kedengeran, denger anaknya nangis, ya anak yang masih kecil nangis itu juga nggak digubris gitu loh. Tetap apa namanya, ya sebenarnya maksudnya sih baik gitu ya, pengen mengenal Tuhan, pengen dengar suara Tuhan gitu, lebih lagi. Dan akhirnya memang senior pastor kami ini mempunyai karunia yang luar biasa, mempunyai kepekaan mendengarkan suara Tuhan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan, tajam gitu ya karunianya dalam hal kenabian dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa karunia yang Tuhan karuniakan. Nah, tetapi ya itu tadi, saya mau katakan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau di dalam hal rohani saja yang berlebihan itu tidak baik, apalagi di dalam hal daging, menyenangkan daging kita, gitu ya. Itu akan membawa kehancuran di dalam diri kita. Nah, saya mau eh, bacakan. Jadi kalau yang di dalam sesi yang sebelumnya itu kan saya ada membahas tentang Hana ya, bagaimana dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan sehingga Tuhan mengaruniakan seorang anak dan sesuai dengan janji Hana yang bernasar bahwa dia akan menyerahkan anak itu untuk Tuhan gitu ya, mau dipakai Tuhan eh, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, dititipkan ke Imam Eli gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang Imam Eli dan anak-anaknya. Nah, minta tolong untuk ditayangkan di layar 1 Samuel 2 ayat ke-11 sampai 17. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, yaitu tadi anaknya Elkana sama Hana ya. Nah, yang ke-12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa anak-anak lelaki Eli, jadi anak-anak lelaki Imam Eli, itu dikatakan adalah orang-orang dursila. Heran ya? Harusnya kalau dalam bayangan kita, keturunan dari seorang imam, seorang hamba Tuhan, itu seharusnya adalah orang-orang yang menjadi tauladan gitu ya. Orang-orang yang
perilakunya itu baik, perilakunya itu, mengutamakan Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan anak-anak Eli ini. Anak-anak Eli ini dikatakan menjadi orang yang dursila. Dursila itu ya udah kebangetan ya, kalau apa namanya, jahat gitu masih mending itu ya, masih di bawahnya dursila ya. Kalau dursila ini udah luar biasa tidak baiknya. Mereka itu dikatakan tidak mengindahkan Tuhan. Loh, Tuhan sendiri, Tuhan yang menciptakan manusia, itu aja ndak digubris sama mereka. Padahal mereka seharusnya dari kecil itu sudah mendapatkan pelajaran, pengetahuan tentang siapa Tuhan itu. Dan bagaimana harus bersikap, berperilaku di dalam Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ini mereka itu malah tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ketika ada seseorang yang mempersembahkan korban sembelihan, mereka itu udah nyuruh orangnya, bujangnya itu, untuk ngambil gitu ya, persembahan yang terbaik, disikat dulu. Jadi tidak dipersembahkan dulu. Harusnya aturannya itu kan yang persembahan korban yang terbaik itu diberikan ke Tuhan kan. Nah ini malah diambil anak-anak Imam Eli ini. Malah mereka itu ngakali gitu ya, orang-orang yang mau membawa persembahan. Jadi diminta dulu itu. Karena dikatakan di ayat yang ke-15 itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Nah, ya memang apa namanya, seorang imam itu boleh menerima gitu ya, apa yang dipersembahkan ke Tuhan gitu ya. Tapi itu lemaknya itu kan harus dibakar dulu gitu ya, baru boleh diambil kalau dilihat di dalam ayat yang ke-16 tadi itu. Nah, tapi di sini mereka itu istilahnya itu menabrak aturan yang ada. Mereka mengambil secara paksa. Kalau seseorang yang mau mempersembahkan korban ini nggak mau nurut gitu ya dengan permintaan anak Imam Eli ini. Nah, jadi dikatakan dosanya itu sangat besar di sini. Jadi melebihi gitu ya, melebihi batas toleransi yang diberikan oleh Tuhan. Ya Tuhan itu ngerti kalau kita itu nggak sempurna, kita itu nggak bisa 100% itu baik terus gitu ya. Pasti ada hal-hal yang membuat kita itu jatuh di dalam dosa gitu ya. Tuhan tuh ngerti, tapi Tuhan maklum, Tuhan juga nggak serta-merta menghukum. Musa pun melakukan hal yang salah menurut adat istiadat ya yang ditetapkan pada waktu itu, mengambil istri dari bangsa lain yang dilarang, seharusnya dilarang. Itu salah yang dilakukan oleh Musa, tapi Tuhan itu maklum loh dengan hal itu. Ketika diprotes gitu ya, ada yang protes gitu, kalau apa yang dilakukan Musa itu keliru, Miriam dan Harun itu. Tuhan itu gak menghukum Musa, malah menegur Miriam dan Harun itu, malah dikasih tulah kustah.
Di mana letak kesalahannya ini? Bukankah kalau secara kita lihat menurut aturan, Musa itu salah? Tapi enggak itu, Tuhan enggak menghukum itu. Meskipun Tuhan tahu yang dilakukan itu sebenarnya ya keliru oleh Musa. Tapi Tuhan memaklumi. Ada batas-batas toleransi yang diberikan oleh Tuhan ketika kita jatuh di dalam kesalahan. Tetapi kalau sampai melebihi batas itu sangat membuat murka Tuhan. Nah, dikatakan itu tadi bahwa dosa anak-anak Imam Eli itu sangat besar. Bahkan hak melebihi batas hak para imam. Tentunya imam-imam yang lain itu kan imamnya nggak cuma mereka, kan ada yang lain yang diperbantukan juga. Itu batas hak mereka itu pun juga dilanggar. Berarti mereka ini meniadakan keadilan. Hal-hal yang adil tidak ada di dalam diri mereka. Nah, Tuhan nggak suka ketika kita menindas orang lain, menindas orang tidak berdaya, itu Tuhan akan menjadi lawan kita. Di sini kok bisa anaknya Imam Eli itu sampai sebegitu jauhnya gitu ya, melanggar ketetapan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku,
dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Ayat 36 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata anak-anak Imam Eli ini kenapa kok bisa sampai melangkah dalam kejahatan demikian seriusnya. Itu kalau kita lihat dari ayat-ayat yang baru saja saya bacakan, ternyata Imam Eli-nya pun itu juga berlaku demikian. Melakukan hal-hal yang jahat, mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, memang nggak boleh gitu menikmati apa yang fasilitas yang Tuhan berikan. Masalahnya, mereka mengambil keuntungan dari fasilitas mereka menjadi imam itu lebih dari yang seharusnya. Jadi yang mengangkat Imam Eli ini kan Tuhan gitu ya. Dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Sampai orang-orang Israel yang akan mempersembahkan korban sembelihan itu, yang menangani itu Imam Eli dan anak-anaknya itu. Tetapi akhirnya hal itu menjadikan Imam Eli ini serakah. Dikatakan di ayat yang 29 tadi itu, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku? Jadi malah serakah. Ketika mungkin keadaan kita itu masih biasa-biasa saja, dalam keuangan itu ngepas gitu ya. Kemudian kita diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Itu tidak menjadikan kita itu menjadi pribadi yang baik. Malah kita itu serakah. Keuangan yang Tuhan berikan yang seharusnya ada menjadi bagian orang-orang yang mau Tuhan tolong, mau Tuhan berkati melalui diri kita, itu bisa kita sikat semua. Bisa kita sunat gitu ya. Yang seharusnya mungkin kita ada bagian dari orang itu seumpama ya, anggap aja 100.000 gitu ya. Tapi karena kita itu serakah, kita lebih mementingkan untuk kepentingan kita sendiri dengan berkat yang Tuhan kasih. Kita itu cuma ngasih orang lain itu 25.000. Yang seharusnya jatahnya 100.000 gitu ya. Jadi belum tentu berkat yang Tuhan kasih kepada diri kita belum tentu menjadikan diri kita itu menjadi semakin baik. Ketika kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu bisa membuat kita itu melenceng gitu ya dari jalurnya Tuhan. Tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, Imam Eli ini, dia itu kan sehari-harinya itu kan ya ada di dalam ublek-utek itu kan ya di dalam hal kerohanian ya. Kenapa kok dia bisa sampai menyimpang sebegitu jauh? Nah, kadang orang-orang berada di dalam rumah Tuhan, berada di sekeliling anak-anak Tuhan dalam dunia kerohanian lah. Itu justru bisa menjadi sangat jahat, bahkan lebih orang-orang dunia. Karena apa? Kepentingan diri sendirinya itu loh yang tidak mau dikoreksi oleh Tuhan. Nah, jadi ada bibit yang ada di dalam diri Imam Eli ini, sifat serakahnya. Ini yang
tidak mau berusaha dikendalikan oleh Imam Eli. Dia, justru melampiaskan nafsu serakahnya itu dengan mengambil hal-hal yang baik. Nah, ketika dia menabur hal-hal yang buruk, itu dia juga menuai. Anak-anaknya itu juga mempunyai karakter yang sama, bahkan itu lebih jahat. Dan lebih jahatnya lagi kadang gitu ya, kan ada ya orang tua itu yang nggak bener gitu ya. Umpamanya orang tuanya itu misalnya, eee, seseorang yang melakukan kejahatan. Nah, ketika dia mempunyai anak, dia kan nggak pingin anaknya itu melakukan kesalahan, melakukan kejahatan seperti yang dia lakukan gitu loh, meskipun dia salah. Nah, Imam Eli ini dikatakan bahwa dia itu membiarkan anak-anaknya gitu ya. Dia nggak negur anak-anaknya ketika anaknya berbuat salah. Mungkin ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya saat itu berkata, eee, "Kalau aku negur anakku, lah wong aku sendiri aja juga melakukan kesalahan yang sama kok." Nah, makanya itu orang tua itu penting ya menjadi contoh buat anak-anaknya gitu. Karena, eee, perbuatan kita itu berbicara lebih keras dari berita Injil kita. Kalau kita ngomong gini, "Ayo kamu makan ya, yang bener ya, kalau makan tuh ini nggak boleh kecap-kecap gitu, apa namanya, nggak boleh bersuara dengan keras gitu, terus nggak boleh ngobrol." Tapi si anak ini karena melihat orang tuanya juga demikian, dia akan berkata-kata, "Loh, lah papa aja juga kalau lagi makan juga anu kok, ngecap-ngecap malah terus ngobrol sana sini dengan teman-temannya, nggak fokus, nggak makan dengan tenang kok. Gitu kok mau nasehatin aku. Nah, aku kan sama papa. Nah, kalau hal seperti itu yang dikatakan gimana?" Nah, demikian Imam Eli. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan Imam Eli tidak menegur anak-anaknya. Dan bisa jadi Imam Eli itu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu sesuatu yang tidak salah, sesuatu hal yang lumrah, seperti halnya yang dia sering lakukan gitu ya. Makanya dia negur anak-anaknya. Di situ membuat Tuhan itu sangat marah. Bahkan Tuhan itu sampai, eee, berkata-kata bahwa keturunannya itu tidak mengenal bahwa ada kakek di dalam keluarganya, sampai dihapuskan loh. Itu kalau nggak saking kebangetannya gitu ya, nggak mungkin sampai Tuhan itu meniadakan keberadaan Imam Eli itu. Sampai anak cucunya itu aja nggak ngerti, keturunannya itu nggak ngerti yang di bawah-bawah itu. Dan celakanya lagi, dia tidak mendapat kehormatan di dalam keturunannya untuk berdiri sebagai menjabat sebagai imam gitu ya. Jadi yang dipilih itu orang lain oleh Tuhan, penggantinya. Seperti Saul ketika dia melakukan sebuah kesalahan, tidak, memberontak terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan, dia digantikan oleh Daud, bukan anaknya Saul yang memerintah. Padahal Yonatan itu seseorang yang baik ya. Dia membantu Daud, menyelamatkan Daud dari papahnya gitu ya, ketika Saul mau membunuh Daud. Tetapi
karena kesalahan orang tua, maka berakibat yang buruk terhadap keturunannya. Sangat mengenaskan ya, ketika kita menabur hal-hal yang tidak baik, menabur dalam daging. Nah, kita mau lihat satu contoh lagi gitu ya, yang akan saya bacakan di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 38. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ayat ke-11, "Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu." Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing,
kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya kamu jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Sowar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Sowar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Kita lanjut ke ayat 30. Pergilah Lot dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita."
Ayat yang ke-35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, Lot itu melihat bahwa ada utusan Tuhan yang datang. Sehingga Lot ini nawarin orang-orang itu untuk singgah di rumahnya. Nah, tapi utusan Tuhan itu, yaitu malaikat Tuhan itu berkata, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Nah, Lot ini ngerti seperti apa orang-orang yang ada di kota Sodom ini. Makanya dia itu mendesak gitu loh, utusan Tuhan ini supaya tinggal gitu di rumahnya. Akhirnya malaikat Tuhan ini ngikut dengan Lot, dan sebelum eh, mereka tidur gitu ya, itu ada orang-orang dari kota Sodom itu yang datang. Mereka minta gitu ya, untuk Lot ini mengeluarkan orang-orang itu, malaikat Tuhan ini ya, di sini. Nah, tapi yang orang Sodom itu kan nggak ngerti ya. Di ayat yang kelima mereka itu berseru dengan Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Jadi orang-orang yang di kota Sodom ini adalah orang-orang yang bejat gitu ya tingkah lakunya. Nah, mereka itu cowok. Lah, orang-orang ini, malaikat Tuhan ini kok apa namanya, mau dipakai sebagai pemuas nafsu mereka. Nah, di sini Lot itu karena ingin melindungi utusan Tuhan. Dia tahu bahwa eh, utusan Tuhan itu seseorang yang eh, penting gitu ya, kalau menurut Lot ini, sehingga harus dilindungi. Nah, cuma apa yang dilakukan Lot itu adalah sebuah kesalahan besar. Nah, dia itu mau nyerahin anaknya yang perempuan, yang katanya itu belum pernah dijamah oleh laki-laki. Padahal loh, orang tua mana yang dengan teganya gitu ya memberikan anaknya. Apalagi anaknya itu belum pernah disentuh oleh laki-laki. Itu mau diserahkan dengan orang-orang yang ada di kota Sodom. Itu ngerti ya, jadi apa itu anak-anaknya itu kalau sampai dijadikan pemuas nafsu orang-orang yang di kota Sodom. Tapi Lot ini mempunyai pikiran yang salah. Dia berpikir yang penting pokoknya melindungi orang-orang yang ada, yang diutus oleh Tuhan ini. Dia korbankan anaknya, anak-anaknya ini. Orang-orang yang seharusnya dia lindungi gitu ya. Orang tua yang baik akan melindungi sebagaimana semaksimal mungkin untuk anak-anaknya. Orang tua yang benar. Tapi Lot ini rupanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, untungnya itu gagal gitu ya. Kayak apa yang menjadi keinginan Lot. Dan Lot ini ketika mau diserang oleh orang-orang dari kota Sodom, dia ditarik masuk oleh malaikat Tuhan. Loh, kok gaya-gayaan Lot ini ya? Utusan dari Tuhan. Kalau sudah diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan pasti akan memperlengkapi gitu ya.
dengan segala sesuatunya. Tuhan sanggup membela kok. Kecuali memang dia ditaruh gitu ya, mendapat bimbingan Tuhan untuk menyelamatkan utusan dari Tuhan ini. Tapi ini dia dengan kehendaknya sendiri dan apa yang dilakukannya itu hampir menghancurkan anak-anaknya. Di sini akhirnya singkat cerita itu dikatakan bahwa malaikat Tuhan ini ngomong sama Lot bahwa Tuhan itu akan menunggang-balikkan kota Sodom dan Gomora sehingga Lot dan keluarganya mau diselamatkan, juga menantunya. Sayangnya, nah ini loh, anak-anaknya itu padahal sudah punya pasangan ya, calon suami mereka. Nah kok masih malah mau diserahkan ke orang lain. Nah, cuma di situ akhirnya Lot ini disuruh lari. Nah, ketika di dalam pelariannya, itu kan Lot ini disuruh lari ke pegunungan gitu ya. Tapi lagi-lagi Lot ini membantah. Jadi Lot ini mempunyai kebiasaan untuk memutuskan segala sesuatunya menurut kehendak hatinya sendiri gitu ya. Tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, tidak meminta tuntunan Tuhan dalam hal ini. Padahal dia yang sudah terbiasa bersama-sama dengan Abraham, mestinya dia itu juga belajar ya, bagaimana caranya bersandar pada Tuhan, bagaimana memohon pertolongan Tuhan. Tetapi dengan kebiasaannya memutuskan segala sesuatunya menurut pemikirannya sendiri, itu bisa dilihat bahwa Lot ini tidak terbiasa untuk meminta tuntunan Tuhan. Dia nawar gitu ya. Nggak usah lari ke pegunungan lah. Aku lari ke kota yang kecil aja. Di sana aku pasti aman dengan keluargaku. Loh, padahal loh, kalaupun dia lari ke pegunungan, itu kan Tuhan yang nyuruh. Lah Tuhan itu mosok nggak ngerti toh. Masa Tuhan itu kalau Lot belum sampai ke pegunungan, masa kota Sodom dan Gomora ini mau dimusnahkan? Kan ya pasti nunggu sampai Lot itu tiba di pegunungan itu. Tetapi dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu nurutin apa yang menjadi kemauannya Lot. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menghalalkan segala cara demi mencapai keinginannya itu rupanya itu menurun kepada anak-anaknya. Nah, ketika berada di suatu tempat gitu ya, pengungsian, itu anak-anak Lot ini mulai berpikir mereka tidak punya pasangan, di situ tidak ada orang yang bisa memenuhi syarat gitu ya untuk dijadikan suami gitu. Akhirnya mereka mengambil keputusan tidur dengan ayahnya. Bayangkan, bisa sampai sebegitunya anak-anak Lot ini mengambil sebuah keputusan demi supaya dapat keturunan. Sampai mengajak ayahnya itu untuk tidur dengan cara diberi anggur dulu, dibuat mabuk supaya ayahnya nggak tahu. Karena kalau ayahnya tahu pasti ayahnya nggak mau kan. Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Incest gitu ya, orang tua dengan anak. Nah, makanya kita harus berhati-hati karena apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai gitu ya. Lot menabur hal-hal yang tidak baik gitu ya. Dia juga menuai hal-hal yang tidak baik dan sampai keturunannya itu cucunya ya berarti ya itu ya anak ya cucu ya harusnya itu. Jadi
eee, anak-anaknya ini melahirkan keturunan yang akhirnya itu menjadi musuh bangsa Israel. Musuh loh, bukan bukan menjadi rekan gitu ya, bukan menjadi teman, tapi justru menjadi musuh bangsa Israel. Nah, bayangkan itu. Dia itu tentunya Abraham ketika membawa Lot keluar dari Ur Kasdim, itu dengan harapan Lot ini menjadi pribadi yang baik gitu ya, menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ya itu tadi, karena banyaknya harta. Nah, sama-sama diberkati ketika di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Baik Abraham maupun Lot ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan ternyata berkat yang luar biasa itu tidak menjadikan mereka semakin bergandengan tangan, semakin rukun, tetapi itu justru menjadi awal perpisahan antara Abraham dengan Lot. Di situ kita tahu ceritanya bahwa Lot itu juga melakukan hal yang seharusnya tidak patut dia lakukan, meskipun dia diberi kesempatan oleh Abraham untuk memilih tempat tinggalnya. Dia harusnya mengembalikan lagi kepada Abraham. Tidak, engkau saja yang memilihnya seperti lebih dulu. Karena kan yang membawa aku itu kan kamu ya Abraham ya. Harusnya kan gitu. Nah, tetapi tidak. Justru ketika diberi kesempatan oleh Abraham untuk memilih, Lot ini memilih lebih dahulu yang menurut dia itu terbaik gitu ya. Memang saat itu kelihatannya tanah yang dipilih untuk tempat tinggal itu subur, luar biasa. Tetapi ketika dia tidak nanya Tuhan, dia tidak tahu pada akhirnya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, untungnya Tuhan itu mengasihi Abraham. Sehingga ketika Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan itu memberitahukan Abraham lebih dahulu. Di mana kemudian Abraham itu memohon supaya Lot ini diselamatkan. Bayangkan kalau sampai Abraham tidak memohon kepada kalau sampai Abraham tidak memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan Lot, itu kita tahu bagaimana akhirnya. Lot ini bersama keluarganya juga pasti akan musnah bersama-sama dengan orang-orang dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada Abraham, jadi bukan karena Lot itu berkenan di hadapan Tuhan, tetapi karena Abraham itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, sehingga Lot ini bisa terselamatkan hidupnya. Nah, makanya kita harus berhati-hati ya di dalam kita menabur dalam segala sesuatunya. Jangan sampai menjadi kehancuran buat kita dan keturunan kita ke depannya. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan sesuai dengan takarannya Tuhan gitu ya. Bukan takarannya kita, tetapi semua itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jangan sampai berkat itu nanti menyesatkan kita seperti apa yang dialami oleh Lot gitu ya. Jangan sampai berkat itu menjadikan kita itu jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita itu pengumbar
kesukaan duniawi kita, mengumbar kedagingan kita. Mari kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percayalah, masalah sebesar apapun, ketika kita melakukan yang terbaik, kita tetap berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan pasti akan keluarkan kita dari masalah kita pada waktunya Tuhan. Kita nikmati apa yang saat ini sudah Tuhan berikan. Sekalipun menurut kita, kita sedang dalam masa kesesakan. Tetapi lihatlah kembali, ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya yang mau Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Sampai nantinya kita keluar dari masalah kita. Kalau kita tidak mau percaya dengan Tuhan, kalau kita tidak mau istilahnya melakukan yang terbaik bersama Tuhan, nah dengan siapa lagi kita itu mau bersandar? Dengan siapa lagi kita itu mau menggantungkan harapan kita, mau istilahnya itu meminta pertolongan? Hanya Dia satu-satunya yang sanggup melakukan yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Tetap bertahan, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.